Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Innaha muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Dalam kesempatan hari ini saya ucapkan selamat datang kepada anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Bondowoso, yang mana dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang kesetaraan anti diskriminasi. Dalam kesempatan ini di lingkungan yang penuh dengan aura-aura hijau di sini yang akan memberikan refresh kepada kita, memberi ketenangan kepada kita. Kita akan belajar dengan penuh ketenangan, penuh kesuksesan. Kalian di bagian cerah ini kita akan mengikuti materi yaitu tentang kesetaraan anti diskriminasi. Dan kali ini ada dua pembahasan. Yang pertama kesetaraan. Nah, kesetaraan ini ada 3 pembahasan. Yang pertama pengertian kesetaraan, yang kedua pembagian kesetaraan, yang ketiga manfaat penerapan kesetaraan. Yang kedua, pembahasan yang kedua diskriminasi. Diskriminasi juga terdapat 3 poin. Yang pertama pengertian diskriminasi, yang kedua contoh diskriminasi, yang ketiga manfaat menghindari dari sifat diskriminasi. Kita masuk kepada materi kesetaraan. Yang pertama adalah pengertian kesetaraan. Kesetaraan dapat diartikan sebagai sesuatu yang sama atau kesamaan. Kesetaraan kata dasarnya adalah setara atau sejajar, atau sebanding atau seimbang. Nah, dalam hal ini yang dimaksud dengan setara itu sama. Berarti contohnya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di situ. Dalam kesetaraan, dalam pembahasan kesetaraan di sini ada 2. Yang pertama adalah kesetaraan sosial. Apa kesetaraan sosial tersebut? Kesetaraan di situ yang mencakup kesamaan hak sosial setiap manusia yang berada pada suatu wilayah, suatu lingkungan, suatu daerah atau suatu tempat. Itu yang disebut dengan kesetaraan, di mana setiap warga berhak untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan baik kebutuhan pendidikan, kenyamanan, keadilan, dan lain-lain. Kebutuhan pendidikan yang mana setiap warga masyarakat yang berada di suatu tempat berhak untuk menerima pendidikan dari pemerintah. Yang kedua, kenyamanan. Nah, di sini kenyamanan di sini diartikan setiap warga sekolah merasa nyaman, merasa tenang. Dalam artian tidak ada yang mau mengusik mereka, tidak ada kekhawatiran. Sehingga warga itu merasa betah, merasa tenang di suatu daerah tersebut. Baik, yang kedua yaitu kesetaraan gender. Adalah kesetaraan atau kesamaan yang mencakup antara peran laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan, seperti sama-sama hamba Allah, sama-sama mempunyai kemampuan untuk menjadi pemimpin, sama-sama mempunyai kemampuan untuk bekerja yang sama. Setelah kita mengetahui tentang 2 pembahasan yaitu kesetaraan, kita akan melangkah ke penerapan kesetaraan. Penerapan kesetaraan yang pertama yaitu menciptakan sikap keadilan bagi setiap manusia. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk berkreasi. Yang ketiga, membangun kerjasama yang baik. Yang keempat, menciptakan kerukunan hidup. Setelah kita membahas poin A yaitu tentang kesetaraan, kita beranjak kepada poin B yaitu diskriminasi. Apa pengertian diskriminasi tersebut? Nah, diskriminasi di sini bisa juga disebut sebagai sikap yang membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, atau sikap yang tidak menerapkan prinsip keadilan. Contoh diskriminasi
ada 4 contoh diskriminasi. Yang pertama adalah sikap orang tua yang membeda-bedakan anaknya. Yang kedua, guru yang hanya perhatian pada satu siswa saja. Yang ketiga, wasit perlombaan yang memihak pada tim tertentu. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang manfaat menghindari sikap diskriminasi. Yang pertama, meringankan beban orang lain. Yang kedua, mementingkan kepentingan umum. Yang ketiga, berperilaku sesuai anjuran agama. Yang keempat, membangun hubungan yang harmonis. Sedangkan yang kelima, menerapkan prinsip Pancasila. Oke, demikian pembahasan yang kita sudah laksanakan. Meskipun tidak terlalu panjang waktunya, meskipun pendek, tetapi sesuai dengan pepatah, padat tapi berisi. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku sekalian dan semoga menjadi pegangan dan menjadi generasi Muslim yang baik dan generasi Indonesia selanjutnya. Semoga anak-anakku sekalian sukses. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.